Dan kalau misalnya inputnya nggak ada itu, misalnya misalnya inputnya 0, maka yang diterusin di sini akan 0. Nah, begitu seterusnya kalau misalnya selectnya itu 1, misalnya kayak seperti ini, dia nggak lagi melihat yang atas, dia nggak peduli yang atas, dia bakal melihat yang di bagian bawah, I1. Kalau misalnya dia inputnya true, maka diterusinnya di sini true. Jadi dia nggak peduli yang atasnya, cuma lihat yang bawahnya doang. Kalau misalnya selectnya itu 1. Tapi kalau misalnya selectnya itu selectnya 1, tapi inputannya 0 juga sama, kayak gini, maka ini outputnya juga bakalan 0. Jadi itu konsep dasar dari multiplexer, dan itu bisa dikembangin seterusnya tergantung selectnya berapa. Jadi kalau selectnya 1, pasti inputnya itu 2 pangkat 1, kalau selectnya 2, 2 pangkat 2, 4, dan seterusnya sampai, biasanya kalau EAS cuma sampai 8 sih harusnya. Nggak sampai 16. Karena waktunya terbatas juga sih, nggak nyampe 1 jam kalau tahun lalu. 3 soal. Oke, mungkin selanjutnya. Nah, kalau ada multiplexer, itu kebalikannya. Jadi ini MUX ya, ini multiplexer. Terus misalnya ini demultiplexer gitu. Dia kebalikannya. Jadi kayak gini. Kita ambil 2 aja sebagai contoh sederhana. Jadi demultiplexer dia bakal nerusin output di sini dia bakal nerusin select di sini. Misalnya selectnya di sini, dia bakal nerusinnya ke yang sebelah kanan. Kalau tadi kan sebelah kiri kan inputan, dia nerusin ke output. Jadi misalnya di sini true, terus S-nya itu true, berarti dia akan nerusinnya ke sini. Di sini dia nggak dilihat. Tapi kalau misalnya dia 0, misalnya kayak gini, berarti dia bakal nerusinnya ke sini. Kurang lebih seperti itu. Ya, intinya kebalikan dari multiplexer. Oke, mungkin ada konsep multiplexer yang mau ditanya? Ini soalnya kedepannya bakal pakai multiplexer lagi soalnya. Oke, kalau nggak ada, next. Nah, ini konsep basis 10 dulu. Jadi, basis 10 itu kan sebenarnya angka 0 sampai 9 yang berulang sampai ke bawah. Dan nanti untuk angka-angka selanjutnya itu bakal dikasih di depannya itu 000, 111, 22, bisa lihat next selanjutnya seperti ini. Nah, jadi setelah 9 itu kan kenapa 9 itu 10 kan ya? Itu karena dia merefer ke yang setelah 9 di kanan atas itu ke 10 yang di kiri nomor 2 gitu. Nah, itu bakal kita bawa ke konsep biner. Jadi misalnya kan selanjutnya bakal pakai biner terus nih. Jadi kalau misalnya belum tahu konsep urutannya kayak gimana, kan bisa kita tahu ngitung, tapi kita nggak tahu asal-usulnya kenapa biner urutannya seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat selanjutnya. Jadi awalnya 01, kita tambahin di depannya itu 0 sama 1 di baris pertama sama kedua. Dan selanjutnya kita akan merefer lagi ke 10 sama 11 dan kita kasih untuk di bawahnya lagi. Jadi 01 yang bawah dikasih 10 depannya, terus dikasih 11 di depannya lagi. Dan di atas yang awalnya ada depannya 0 itu nggak masalah, dihilangkan aja. Karena mau 0-nya sampai 1 juta sekalipun tetap dianggap 0, yang sebelahnya maupun 1 depannya 0 sampai 1 miliar sekalipun dianggap 1. Dan seterusnya, bakal ditambah terus. Nah, jadi itu urutannya. Nah, balik lagi ke soal tadi. Bagaimana cara menghitungnya? Ini pertama, kita bisa sederhanakan dulu. Mungkin aku ke sebelah sana dulu. Ini bakal memakai
konsep aljabar boolean yang selanjutnya kalian akan pelajari lagi di matematika diskrit, di konsep kecerdasan artifisial, cuman mereka lebih ke true false aja sih. Nah, jadi kayak gimana? Pertama kita sederhanakan dulu, kita pakai aturan distributif. Jadi nanti seperti biasa, dulu waktu sekolah pernah diajarkan kan distributif. Nah, itu bakal dipakai lagi. Ini jadi A, di N-in sama A aksen. Oh ya, kalau nggak ada sebelahnya, itu ada N ya di sini. Gitu. Terus N. Terus A sama C jadi AC. Terus A aksen sama B jadi A aksen B. Terus B sama C BC. Nah, di sini A kali A aksen ini ada aku lupa identitas atau apa, itu pasti nilainya tuh 0. Karena kalau misalnya kalian masukin A-nya 0, A aksennya kan masih 1. 0 sama 1 di-in pasti 0. Kalaupun A-nya 0, A aksennya 1, 0 sama 1 di-in kan pasti 0 kan. Ya makanya dia jadi 0 di sini. Terus kita bakal kembangin, kan inputan kita 3 kan ya. Sementara di sini kan cuma ada 2. Kita kembangin kayak gimana? Kita n-in sama 1. Masing-masing kita n-in sama 1. Kenapa di n-in sama 1? Karena semua di n-in sama 1 itu kan jadi identitas, jadi dirinya sendiri. Misal AC di n-in sama 1, itu pasti jadi AC lagi. A aksen B di n-in sama 1 jadi A aksen B lagi. Nah, terus di sini, tapi kita mau modif satunya. Satunya kita modif apa? Yang ada di sini, tapi nggak ada di sini. Misalnya AC, itu nggak ada B kan berarti. Maka jadi kita bikin B tambah B aksen. Terus di sini A aksen B di n-in sama C tambah C aksen. Terus BC di n-in sama A tambah A aksen. Nah, kenapa B tambah B aksen ini bernilai true? Karena misalnya nih, B-nya kita kan ada 2 kemungkinan doang. Kalau B-nya 1, toh B aksennya pasti 0 kan? Kalau 1 di orin sama 0, pasti 1. Dan kalau misalnya inputan kemungkinan B-nya 0. B-nya 0 di orin sama B aksennya 1. 0 di orin sama 1, 1 kan? Makanya satunya kita modif jadi B tambah B aksen. Biar apa? Nanti kita bisa bikin aturan distributif lagi. Ini jadinya ABC, lengkap sesuai inputannya 3. Kita dapatnya juga 3. Jadi AB aksen C tambah A aksen BC tambah A aksen B C aksen tambah ABC tambah A aksen BC. Nah, ini kan nanti kan akan mewakili sebuah angka-angka tertentu kan, dimana kalau misalnya nggak ada aksennya, itu berarti 1, kalau ada aksennya berarti 0. Nah, tapi kita akan sederhanakan dulu, kita cari yang sekiranya tuh sama. Misalnya di sini ada, ada ABC sama ABC kan. Kita ambil satu aja ABC-nya, terus yang sama lagi, ini, A aksen BC sama A aksen BC. Jadi kita ambil satu aja. Seperti di sana, di slide. Maka kita akan sederhanakan jadi ABC tambah AB aksen C tambah A aksen BC tambah A aksen BC aksen. Nanti kalau kalian ubah ini ke biner, ini kan jadinya 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 kan ya. Atau kalau misalnya dalam basis 10, ini 7, ini 5, ini 3, ini 2. Nah, ini bisa kalian tulis itu sigma, ambil semuanya yang 2, 3, 5, 7. Ini kan berarti kan yang true-nya doang. Atau bisa kalian ngambil yang false-nya. Berarti kalau false-nya kan kalian pakai pi kan. Kebalikannya dari, ini kan 3 digit. 3 digit biner, berarti kan antara 0, 0, 0 atau 0 sampai 1, 1, 1 atau 7. Kalau kalian pakai pi, itu berarti yang nggak ada 0 sampai 7 yang nggak ada di sini. Berarti 0, 1, 4, sama 6. Ya, kayak gini. Nah,
Tapi biasanya ini nggak perlu sih, cuma sampai sini aja udah seharusnya udah bisa kita cover sampai sini. Nah, nanti kita bikin sebuah tabel, karena ini kita kan ini dia ada 8 kan harusnya. 0 sampai 7 kan ada 8 angka. Tapi multiplexernya itu cuma bisa ngehandle 4. Oleh karena itu, di sini kita bakal mengkelompokkannya dia ke AB doang. Makanya kalau kalian lihat AB-nya itu 00-nya muncul 2 kali. AB01 itu munculnya 2 kali, AB10 munculnya 2 kali juga, 11 juga 2 kali. Nah, nanti bakal kita variasikan di C. Di C-nya nanti untuk setiap yang AB yang sama itu bakal ada C0 sama 1. Tujuannya apa? Biar menghandle semua kemungkinan. Nah, seterusnya kita akan menentukan output. Jadi kan tadi, ini apa tadi? 2, 3, 5, 7 kan ya? 2, 3, 5, 7. Nah, 0, 0, 0 itu biar lebih singkat, itu kalian bisa lihat, itu sebenarnya polanya itu pola biner. Ya kan? Dari 0, 0 itu biner yang 0, sampai ke bawah 1, 1, 1 itu berurut. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu nanti kita bisa masukin yang sigma, itu kan berarti yang nilainya true. Makanya yang 0, 1, 0, itu kan yang mana ya? 0, 1, 0 yang ini kan ya? A aksen, BC aksen, itu nilainya bakal true. 1, true itu 1. Terus yang 3 itu yang ini kan ya? Makanya yang 3, 0, 1, 1, nilainya juga 1. Terus yang 5, berarti AB aksen C, itu juga nilainya 1. Yang ABC, atau 1, 1, 1, nilainya 1. Nah, itu untuk menentukan F. Berarti sisanya itu berarti yang Pi, bukan yang sigma. Berarti sisanya tinggal dinolin aja. Seperti itu. Nah, kita baru menentukan output berdasarkan pengelompokan dua yang F itu. Misalnya itu 0, 0. Berarti mau gimana pun inputnya, itu pasti 0. Jadi F-nya sama dengan 0. Akan dimasukin ke multiplexer yang pertama. Yang input pertama. Terus yang 1, 1 itu kan udah pasti 1, bakal dimasukin ke multiplexer yang kedua. Terus yang 01, nah ini ada perbedaan. Jadi kita nggak bisa nentuin dia udah pasti 1 atau udah pasti 0. Tapi kita lihat dia tergantung sama input sebelah mana, input variabel yang mana. Ternyata kita lihat, ya benar yang C. Dia benar-benar persis sama dengan yang C. Kalau yang AB kan dia kondisi sama, tapi outputnya bisa beda, berarti bukan ke AB. Dia pasti dependen ke C. Jadi dia tergantung sama C. Kita lihat C, variabelnya C. Nanti kita masukin F sama dengan C di sana. Dan itu bakal kita masukin ke input ketiga. Ya, I2 itu input ketiga. Terus yang di bawah juga sama, karena kondisinya dengan yang input ketiga, ya udah kita salin aja. Nah, nanti kalau diselesain, dia kan sama-sama C kan, jadi kita tinggal gabungin aja. Jadi titik itu kan berarti dia bisa gabung dari satu input C doang. Kurang lebih seperti itu buat nomornya. Mulai dari bagaimana menyederhanakan fungsinya sampai ke memasukkannya ke multiplexer. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan dulu kah? Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja paling nggak. Oke, ini multiplexer yang lebih tingkat lagi, karena multiplexer kan dia cuma milih-milih doang. Apa tadi mau nanya? Oh enggak, kirain tadi ngangkat tangan kenapa? Nah, di sini multiplexernya itu bakalan digabungin sama decoder. Nah, berarti kan kita udah belajar multiplexer nih. Kita harus belajar decoder dulu apa? Nah, ini decoder. Jadi, kalau decoder, kalau multiplexer kan tadi basicnya dia bakal milih gitu. Milih dari inputnya apa, outputnya yang diteruskan yang mana. Tapi kalau decoder, dia itu mengubah kode dari yang X-nya di sini konteksnya itu biner. Sementara D0, D1, D2, D3 itu desimalnya. Jadi kalau misalnya binernya 00 kan, itu berarti kan kita tahu ini basis 2,
kita pasti dia 0 di basis 10. Kalau dia 01 di basis 2, maka dia pasti 1 di basis 10. Kalau dia 10 di basis 2, dia bukan 10 di basis 10, tapi jadi 2 di basis 10. Kalau 11 di basis 2, otomatis dia akan jadi 3 di basis 10. Nah, tapi di decoder ini, dengan caranya, D itu anggap aja sebuah desimal. Jadi, caranya biar kita tahu 00 itu adalah desimalnya 0, adalah dengan membuat ini true, misalnya ini ya. Dengan membuat ini true, maka sisanya akan kita false-kan. Jadi, decoder itu cuma satu barisnya, itu bakalan hanya punya satu yang bernilai 1. Jadi cuma satu true. Sisanya harus dinolin. Karena nggak mungkin kan misalnya 0, tapi di selnya ini true. Ini kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan 0 itu 0 di basis 10 dan sekaligus 2 di basis 10, nggak mungkin. Makanya pasti harus cuma punya satu output. Dan begitu seterusnya. Dan encoder itu kebalikannya tadi. Dari desimal kita balikin jadi biner. Oke, mungkin lebih jelas kalau misalnya pakai langsung ke soalnya aja. Oke, aku pindah ke sebelah sini. Oke, sebelumnya encoder decoder ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, aku random pick dulu kali ya. Masnya coba mau tanya, bedanya multiplexer sama decoder apa? Bedanya multiplexer Sama decoder. ya apa bilangnya ya? Oke, mungkin aku ulangi lagi. Multiplexer itu meneruskan output dari inputnya, ya kan? Jadi dia berdasarkan select, dia bakal milih input. Ini demultiplexer ya, ini demux. Jadi kalau kebalikannya multiplexer itu 2, ini select, ini input 0, input 1, ini output. Jadi dia bakal milih di sininya berapa berdasarkan select. Jadi kalau misalnya selectnya 1, selectnya 0 misalnya, dia bakal merefer ke sini dan ini bakal diteruskan ke Y, ke output. Terus kalau misalnya selectnya itu 1, dia akan milih ke sini dan bakal diterusin ke outputnya. Sementara kalau decoder tadi, dia cuman kayak mengubah di contohnya ya, itu dari biner ke desimal, dan bisa sebenarnya kemana aja, bisa ke heksadesimal juga. Tapi konteksnya di sana kan desimal. Dan kalau decoder itu kebalikannya. Oke, mungkin langsung aja ke kali ini. Kalian beneran nggak ada mau ditanyakan nggak? Tadi aku coba random pick, masih belum paham. Ya? Boleh jelasin dari awal yang decoder sama encoder? Yang mana? Yang soalnya kan di kelasnya Pak Ungu tuh nggak pernah belajar begini ya. Oh, oke. Oke, tadi ada yang nanya tentang decoder dan encoder. Mungkin aku tadi kecepatan. Jadi basicnya tuh kayak gini. Mana tadi ya? Decoder. Jadi kan sebenarnya itu rangkaian aslinya kan seperti ini. Cuman nggak mungkin kan kalian ujian bikin ini terus. Dan masalahnya decoder tuh bisa kalian bikin kayak tadi di soal ada sampai 2 kali. Gimana kalau di soal bisa sampai 3 kali? Masa bikin ini 3 kali? Nggak mungkin kan? Makanya biasanya disingkat tuh kayak gini langsung. Ini desimal 0. Ini biar lebih konteksnya lebih gampang pakai desimal aja ya. Nah, kalau multiplexer kan ada select di sini. Nah, di sini dia nggak ada select, jadi dia murni dari inputannya doang. Jadi misalnya nggak ada inputannya nih, decodernya nggak ada input, maka nanti yang jadi true itu yang D0. Jadi oke, mungkin aku gambarin kayak gini aja kali ya. Kalau kondisinya ini, nah dia kondisinya kayak gini. Jadi aku balikin lagi ini. Kalau dia warna merah dia 0, kalau dia warna biru dia 1.
Nah, jadi kalau misalnya dia merah atau 0 gitu ya, jadi yang pasti outputnya cuma satu. Kan tadi di tabelnya dijamin outputnya cuma satu, dan lainnya itu bakal di false-in. Karena nggak mungkin kan biner 0 itu desimalnya 2 atau biner desimal 3, nggak mungkin kan, pasti desimalnya cuma 0. Nah, terus kalau misalnya 0, misalnya ini yang bit ke kanan ya, ini bit yang di sebelah kiri. Berarti kita coba yang ini berarti 1. Berarti yang ini yang 1. Maka nanti ininya bakal jadi false. Dan yang bawah itu bakal jadi true. Ini jadi false, yang bawah jadi true. Karena binernya 01 itu kan pasti desimalnya cuma 1. Nggak mungkin desimalnya 0 kan. Terus kalau misalnya 101, 10 ya berarti ya. Yang sini lagi 10. Berarti 1, berarti ke sini. Di sini dia bakalan false. Kayak gini. Jadi kalau dia 1, dia pasti bakal outputnya 1 di sini, sisanya false semua. Terus kalau misalnya kita bikin true semua, kayak gini, pasti yang true itu cuma di desimal ketiga. Yang di sini pasti bakalan false. Gitu. Dan nggak ada select di sini ya, karena ini bukan multiplexer. Jadi itu perbedaan multiplexer sama decoder. Kalau encoder itu kebalikannya. Jadi kalau misalnya ini decoder, encoder itu seperti ini. Oh tadi, oh ya, D0 berarti kebalikannya berarti di sini, outputnya di sini. Oke, misalnya aku random gitu. Misalnya aku tanya Mas mau angka dari 0 sampai 3 mau yang mana? Nomor 2. Berarti kalau 2 itu berarti di sini ya? Di sini kan ya? 2 sini. Nah, kira-kira outputnya berapa kalau misalnya ini encoder? Oh ya, ini encoder, belum kasih tahu. 10. 10 berarti di sininya 0, di sininya 1. Ya, kurang lebih kayak gitu. Itu kerja dari encoder sama decoder. Dia cuman ya gitu deh. Jadi kalau ada ya? Ini decoder ya, decoder. Yang ini outputnya udah pasti hanya 1. Kalau encoder inputnya hanya 1. Itu sih perbedaan decoder sama encoder. Karena dia saling berkebalikan aja. Oke, ada yang mau ditanyain lagi konsep decoder sama encoder? Oke, aku anggap kita bisa lanjut. Nah, ini soal gabungan dari multiplexer sama decoder. Makanya tadi aku tanyain kenapa kalau bisa mau ditanyain dulu. Soalnya kalau lanjut, makin nggak paham nanti kalau nggak ngerti multiplexer sama decoder. Oke, di sini aku pindah lagi ke sini. Ini aku hapus nggak apa-apa kan ya? Ada di slide juga. Oke, lanjut bikin gambarnya dulu. Kita punya 2 decoder. Dan digabung sama multiplexer. Kayak gini. Terus outputnya cuma 1.
Nah, kalian juga harus perhatiin inputan-inputannya. Oh, ya ini 3 ya. Ini kan F, A, B, C. Yang di sininya ada A, ada B, ada C. Yang di sini B sama C. Sementara yang ini A, B. Nah, kalau kita bikin, ini kan inputnya 3 ya. Berarti karena dia 3 bit, paling kecil pasti 000 atau 0 dalam basis 10. Paling gede itu pasti 111 atau 7 dalam basis 10. Kita bisa bikin tabel kemungkinan-kemungkinan, coba ke next dulu. Nah, ini tabel kemungkinan buat yang decoder A sama B tadi. Kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Bedanya yang di atas itu inputannya, perhatikan itu AB. Inputan yang kedua itu B sama C. Coba ke sebelahnya lagi, tolong. Nah, yang di sini itu multiplexer yang diterusin. Dan ABC itu kemungkinan yang ada. Kemungkinannya dari 000 sampai 111. Oke, mungkin bisa disimulasikan aja biar lebih paham gitu. Misalnya, Masnya mau yang mana? Random aja gitu, maaf. 0 sampai 7? 5 misalnya ya. Berarti 5 itu kan dalam basis 10 itu sama dengan 101 kan ya? Dalam basis 2. Berarti kalau 1 dia tetap nilainya nggak ada aksen, kalau nggak ada dia pasti jadi B aksen. Nah, berarti di sini kita masukin nilai A-nya, taruh. Mana spidol biru? Oke. A-nya kan 1 kan ya? Berarti kita masukin di sini 1. Kita masukin di sini 1. Oke, A-nya habis. Kita lanjut ke B. B-nya itu false. Berarti kita masukin B-nya 0 atau false. Nah, terus kita masukin C-nya true. C-nya true. Seperti ini. 101 pasti dia bakal milihnya di 5. Pasti dia ngerefernya di sini. Dia bakal nerusin apa aja yang ada di sini karena ini multiplexer kan ya. Ini multiplexer 81 ya. Nah, ini decoder 24, decoder 24. Nah, decoder 1 ini kan ini 01 ya. Berarti kalau 01 dia bakal true di sini aja. Dan ininya bakal false. Ya ini 0 ya. Sorry. Oke, makasih koreksiannya. Harusnya di sini. Oke. Berarti kalau yang di sini 10 dia kan ya 10 di 2 ya. Berarti di sini sisanya 0. Bener nggak sih? Ntar dulu. Apa tadi? D1. Oh ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti harusnya di sini ya. Dia lihatnya di sini. Tadi gimana? Tadi sorry. Aku coba tolong boleh ke sini nggak? Aku agak lupa. Tadi gimana? Kan ini tadi ABC-nya udah 101. Iya. Terus otomatis kan ini 01 kan? Iya. Kalau 01 kan berarti yang aktif kan D1-nya di sini. Jadi ininya true karena ini terhubung ke I5, jadi I5-nya true. Jadi 101 itu nilainya 5 gitu. Oh iya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman kalian.
Berarti ini true ya? Kayak gini ya? Kayak karena ini true, dia bakal nurusin yang ke sini, bakal ke sini. Benar seperti itu? Hmm. Lanjut. Baik, mungkin ya kalian lebih udah paham konsepnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya sorry aku nggak terlalu menghafal semua soalnya juga. Ini sudah 1 tahun yang lalu aku belajar statistik. Bisa lanjut ke soal selanjutnya. Ini metode penyederhanaannya, fungsinya. Kan soalnya kalian tadi kan disuruh bikin fungsi kan ya? Soal sebelumnya tolong. Kayak gini kan, carilah fungsi f dari rangkaian berikut. Nah, kalian kan udah dapat tadi output-outputnya dari simulasinya. Oke, berarti di sini selanjutnya tadi, tolong lagi. Yang itu yang ada plus A. Ini. Ya, oke, terima kasih. Jadi di sini kan kita udah punya fungsi tadi ada dapat dari simulasinya 5 yang dapat ya. Kayak gini. Ini A aksen, B aksen, tambah AB aksen, C aksen, tambah AB aksen C, tambah ABC aksen, tambah ABC. Sebenarnya kalau kalian udah terbiasa sama matis, harusnya kan bisa tahu ini semua variasi BC ada semua di sini dan A-nya sama-sama true. Tapi kalau kalian misalnya masih ragu, bisa kalian cari lagi yang sama. Misal di sini, ini sama-sama punya A kan ya? Ya kan? Dan ada berarti bisa kalian keluarin pakai aturan distributif. Karena ini kan A aksen, nggak bisa dikelompokin kan? Berarti A, B aksen, C aksen ditambah A. Terus dia bakalan kayak gini harusnya. Kayak gini. Terus nanti di dalam ini kalian bisa kelompokkan juga sesama, misalnya ini B aksen sama B aksen, terus ini aja sama-sama B gitu. Berarti ini B aksen, ini C aksen tambah C, tambah B, C aksen tambah C. Kayak gini. Terus C aksen tambah C sama C aksen tambah C kan udah kita dapat sebelumnya. Itu udah pasti 1. Ya nggak? Nah, ini jadinya B aksen tambah B. B aksen tambah B juga 1. Kalikan di-n-in sama 1. Dan semua yang di-n-in sama 1 itu adalah dirinya sendiri. Oke, ini ada lanjutannya sebelahnya. Sebenarnya cara ke bawah juga. Kurang lebih seperti ini. Ya, percis. Lebih seperti itu.
Oke, tolong lanjut. Ayo, ada yang mau ditanyakan kah? Oh iya, apa? Slide yang sebelumnya. Kenapa ya satu dua tiga dan kenapa nol? Apanya, Mas? Satu dua tiga kenapa nol? 1, 2, 3. Oh, coba kita simulasikan dulu. Berarti 1, 2, 3. Mau yang mana 1, 2, 3? Kalau semuanya nggak mungkin kan? 2 ya, 2. Nanti aja deh. Kita coba ini dulu. 2 dalam basis 10 itu sama dengan 0, 1, 0 dalam basis 2. Harusnya ya. Berarti kebalikan dari ini kan? Berarti yang true-nya di tengah, yang di sebelah kiri kanannya false, yang A-nya tadi false kan ya? Terus B-nya true, B yang di sini juga true, yang di sini dia jadi false. Oke, yang di sini dia harusnya milih yang mana? 1, 0, 0, ini 0, 0, 0, 1, 1, 0 ya? Iya nggak sih? Bentar. Kok aku jadi ragu sendiri juga ini? Berarti ini kan ya? Oke, kayak gini. Bentar, kok yang ini dihapus? Bentar, ini jadinya true, ini false. 1, 0, berarti yang ini ya? 1, ini 0, ini 0, ini 0. Berarti 0, 1, 2, yang ini ya? Oh ya, kenapa false ya? Bentar. Kenapa false ya? Bentar dulu. Apa? 01 di D1. Coba gimana? Kalau itu kan A-nya kan nol, B-nya kan Mas. Iya. Karena dia letaknya kan di D1 Mas. D1 kan dia terusannya ke I1 Mas. D1 I1-nya yang true Mas. apa? I1-nya yang true. I1-nya yang true. Harusnya yang ini yang true ya. Berarti kayak gini ya. Makanya ini jadi false. Ya, sorry, aku aku belum nyobakan soal yang ini. Ya, aku cuman ngitung teorinya pakai tabel doang, tapi aku belum simulasikan aja. Karena aku pikir harusnya nggak menyalahi sama tabelnya sih. Tapi nanti aku coba cari tahu ulang gitu. Oke, ada yang bertanyakan lagi kah? Sorry ya, aku nggak terlalu hafal lagi. Ini yang 01 yang mana? Aku cuma tahu konsep dasarnya doang. Apa? Nanti udah selesai tutor, apakah boleh PPT-nya buat di-share? Soalnya apa itu kami di beberapa kelas, khususnya kelasku 1 sampai 50, NN 50 tuh nggak dapet decoder multiplexer kayak gitu, jadi langsung diloncat gitu. Jadi beberapa yang nggak dapet dari dosen. Kalau nggak salah PPT-nya udah dibagikan kan ya? Ada. Aman. Oke. Maaf ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ada yang mau tanyakan lagi kah? Ini udah.
Jadi VLA itu dia ada 4 gerbang doang, tapi kita bisa bikin semua fungsi gitu. Jadi kenapa not bisa variasi input? Misalnya kalau misalnya A-nya doang misalnya kayak gini. Kalau dia 0, ya udah outputnya 0 kan. Kalau dia 1, outputnya cuma bisa satu output. Tapi kalau misalnya kita bisa pakai gerbang not, jadi kayak gini. Nanti kita bikin cabang di sini, terus kita bikin invert di atasnya, sama yang di bawahnya kita terusin aja. Tapi kadang-kadang ini juga nggak ditulis sih, karena ujung-ujungnya sama aja kan, kayak yang ini. Jadi kalau misalnya A1, dia bisa jadi 0, bisa jadi 1. Kalau A-nya 0, dia bisa jadi 1 sama 0, ya kan? Makanya kita perlu gerbang not di bagian awal untuk mengakomodasi semua variasi input. Dan biasanya ini disingkat lagi. Jadi kayak gini. Ya. Sebenarnya sama aja. Dua ini sama aja. Nah, terus yang N. Misalnya kita punya fungsi kayak gini kayak. Sebelumnya tadi ini kan. Misalnya yang ini. A aksen, B aksen, C aksen, plus A. Nah, itu kan inputannya terpisah-pisah kan. Ada A aksen, B aksen, itu. Nah, C sama C aksen, itu kita gabungin. Makanya di sini kita perlu N. Kita N-in dulu. Kalaupun kita nggak N-in kayak A ini sendiri juga nggak masalah. Kita nggak pakai gerbangnya aja nanti. Nah, terus selanjutnya, untuk di OR. Nah, OR tuh yang bagian ini. Makanya kita perlu gerbang OR. Jadi, setelah kita punya beberapa elemen yang kita gabungin, kita di OR-in. Sama yang di store, itu kalau mengakomodasi jumlahnya outputnya perlu di-invert atau enggak. Misalnya, ini kan baru kita invert di sini doang kan. Misalnya kalau kita bikin kayak gini gimana? Kita harus store-in. Makanya. Tapi kalau nggak ada ini, juga nggak masalah. Nanti di store-innya antara sama 0 sama 1. Bisa lebih lengkap di selanjutnya. Nah, kurang lebih bakal seperti ini. Ya, ini seperti yang aku bilang tadi, invertnya, terus N-in tadi beberapa yang perlu di N-in. Nanti dia bakal di N-innya tuh ada semacam tanda X gitu. Terus selanjutnya nanti di OR-in. Nah, lebih jelasnya ada soal lagi selanjutnya. Kayak gini. Kita punya fungsi sama fungsinya outputnya apa dari gabungan inputnya. Jadi, misal kita punya yang F1. Itu apa aja? Yang 1 di 000, 010, 101 sama 111 kan. Jadi F1 itu dia A aksen, B aksen, C aksen, terus sama 010 berarti A aksen, B C aksen, terus 101 A B aksen C, sama 111 A B C. Misalnya aku ambil yang ini aja dulu. Kan F2-nya berarti kan sama aja dengan yang sebelumnya. Maksudku konsepnya. Nah, nanti kita bakal pakai KMap lagi. KMap kan udah kalian dapat di sebelum ETS kan ya, harusnya. Nah, sebenarnya sama aja kita dengan sebelah kiri sama KMap. Jadi KMap itu untuk mempermudah kalau misalnya pengen digabungin. Jadi misal kayak gini. Ini kan kalau misalnya mau kita gabungin, misalnya F1 itu kan antara AC tambah A aksen C aksen gitu kan. Berarti ini kita bisa gabungin. Ini yang ada sama-sama apa aja nih? A aksen B yang sama-sama C ya. Misalnya yang ini, kita bisa punya C aksen, terus ini jadi A aksen, B aksen, tambah A aksen B, terus bakal ditambahin sama, misalnya ini punya apa lagi nih? C ya. C, berarti ini A, B aksen, tambah B, AB. Ya kan? Ini kita bisa kelompokin lagi. Ini jadi C aksen, A aksen, ini B aksen tambah B. Terus ditambahin dengan C, A, B aksen tambah B. Nah, ini kan jadi 1 kan ya?
Jadi C aksen, A aksen kaliin 1 ditambah C A kaliin 1. Ini biar aku lebih singkat aja, ini jadinya A aksen C aksen tambah AC. Sama kan dengan yang kemap. Jadi sebenarnya tanpa kemap pun juga kita bisa nyari penyederhanaannya. Cuman ini perlu Oke. Jadi sebenarnya tanpa kemap juga bisa. Tapi kalau misalnya kita emang mau pakai kemap, itu bisa juga. Speed dulu. Di sini. Jadi di sini, misalnya kita punya kemap ya di sini, yang F1-nya seperti itu. Jadi kayak gini. Ini A. Oke, ini B di sini nggak sih? Ya, B di sini. Sama C di sini. Nah, aku kalau biar mempermudah, ini aku kasih A aksen, ini aku kasih B aksen, ini aku kasih C aksen. Gitu. Jadi, ini kan cara nulisnya kan harusnya kayak gini ya. 01, 23, 45, 67, ya nggak sih? Oke, harusnya kayak gini. Makanya yang si ini dulu. Ini tadi apa? Ini kan 0 kan ya? Sebentar, ini 0. Ini 0 atau 2 ya. Ini 5. Ini 7. Berarti 2570 ini kan ya? Berarti yang ini sama ini. Sama kan? Ini jadi 1. Tapi di kemap itu kita nggak nulisnya 0, 1, 2, 3, tapi cuma 0 sama 1 doang. Jadi di sini 1, 1, 1, 1. Ini 0, 0, 0, 0. Itu referensinya dari yang sini. Nah, kita bisa kelompokin gitu. Nah, kelompokinnya berdasar apa? Berdasarkan prioritas. Ini kan ada 8 ya, ada 8 kemungkinan. Kalau kalian bisa ngambil 8, ambil 8. Kalau 8 berarti dia antara 1 atau 0 doang. Jadi antara dia 1 semua atau dia 0 semua. Tapi kalau kalian nggak bisa ngambil 8 kemungkinan, kalian ambil 4 kemungkinan. Kalau 4 kemungkinan, berarti dia bisa mengakomodasi 1 digit bit. Jadi misalnya A aja, kalau A aja kan berarti kan yang sebelah sini. Kalau A aja kan sebelah sini, dia dapat 4. Ya kan? Kalau B aja dia dapat kayak gini. Kalau C aja dia dapat kayak gini. Gitu kan, dia dapat 4 intinya. Kalau misalnya kita nggak dapat 8, kita coba pakai 4. Nah, ternyata kita coba-coba nggak ada nih 4. Ya udah kita ambil 2. 2 berarti bisa mengakomodasi 2 bit. Berarti dia bakal di-in-in. Misalnya kayak di situ. Aku coba ulang dari awal. Ini kan kayak gini ya. Kan 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Kalian bisa ambil yang ini sama yang ini. Ini apa nilainya? Nilainya dia di area sama-sama A aksen, sama-sama di area C aksen, ya kan? Berarti jadinya A aksen, C aksen gitu. Terus kalian bisa ambil satu lagi di area mana? Di area ini. Dia sama-sama di area A, sama-sama di area C. Berarti jadinya AC. Makanya di sana ditulis AC tambah A aksen C aksen. Tapi sebenarnya kalau ke dalam Kmap, kalian itu nggak mesti untuk ngambil satunya aja. Bisa aja kalian ngambil 0. Tapi kalau kalian 0 itu kan bukan outputnya, outputnya 1. Makanya dikasih inverse kalau kalian ngambil 0-nya. Jadi di sini kayak gini ya. Tadi 0-nya di sebelah sini ya. 0, 0, 0, 0, terus 1, 1. Jadi kalian bisa ambil aja yang sebelah sini, 0-nya aja. Ini area mana? Ini areanya si C. Dia bukan area A. Dia bukan area B, tapi area dari A aksen kan. Makanya dia jadinya A aksen C. Jadi bisa jadi area A aksen C
Terus kalian bisa juga ambil area yang 01 lagi, berarti kan yang ini. Ini area mana? Dia area A sama area C aksen. Makanya dia jadi A C aksen. Nah, karena kalian maunya outputnya 1, sementara kita ambil outputnya 0 semua. Ya udah kita inversin aja. Makanya kita perlu inverse. Kalau kita ngambilnya 0. Dan hal yang sama juga kalian lakuin buat yang B. Gitu. Jadi prioritasnya kalian ngambil 8 digit, nggak bisa ngambil 4, nggak bisa ngambil 2, nggak bisa ngambil 1. 1 udah pasti bisa. Oke, CMap ada yang mau ditanyakan kah? Oke, lanjut lagi. Nah, itu membuat gerbangnya. Bagian sana aja kali ya. Ini apa tadi? C aksen, B aksen, A sama A aksen. Nah, tadi aku bilang sebelumnya, untuk nge-enin kita ambil yang di dalam dipisahin OR ini. Jadi misalnya kita ambil F1, AC sama A aksen, C aksen. Jadi di sini kita bikin N, A aksen sama C aksen, berarti A aksen di sini, sama C aksen di sini. A aksen, C aksen. Di bagian mana itu? Bagian ini kan ya, nomor 2, baris kedua. Ya, A aksen sama C aksen. Terus, aku ambil yang F1 dulu aja kali ya. F1 sama A aksen sama C aksen. Itu A aksen, C aksen, berarti AC lagi. A sama C. Kita bikin N lagi, A sama C. Ini sama ini kan ya. Di bagian mana itu? Oh ya, paling atas ya. Oke, selanjutnya kayak gini. Kita bikin ke bawah lagi buat di orin. Ya kan? Orin itu berarti yang tandanya ini kan ya. Berarti misalnya kita ambil sembarang aja, misalnya di sini. Segaris kayak gini. Berarti ini masih belum perlu. Terus selanjutnya, ini kan outputnya 1 kan ya. Outputnya kita ambil yang 1, terus kita mau itu true, kita nggak mau kita inversin. Nah, sorry itu kan dia kayak gini ya, dia outputnya harus inputnya harus ganjil. 0, 0, 1, 1. Kebalik ini. 0, 1, 1, 0. Dia outputnya jadinya 0, 0, yang 1. Kalau inputnya ganjil, dia outputnya bakal 1. Nah, kita udah dapat outputnya di sini pasti 1 kan ya. Ini outputnya pasti 1, kita seleksi yang 1. Makanya, biar dia jadi true, maka kita harus kawanin dia dengan 0. Makanya di sini F1, dia di-X-in sama 0, disorin sama 0. Jadi di sini ada logika 0, kayak gini, dan dia bakalan disorin. Jadi kayak gini. Ini X. Di sini dapatlah hasilnya nanti F1. F2 juga kurang lebih sama, bedanya nanti kalian sorinnya sama 1. Karena apa? Karena outputnya F2 tadi kan kita ambil pasti true kan ya. Karena dia 1, kita sorin sama 1. Kita sorin sama 1, kan ya, dia jadinya 0. Karena kita maunya yang inverse. Ini kan yang true, kita inversin, jadi 0 kan ya. Jadi kita maunya outputnya 0, yang ini. Ya lebih kurang kayak gitu, PLA. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ah? Kalau dalam buku ya gitu.
Tergantung dosennya sih kalau balik lagi wajib atau enggak. Karena balik lagi kan, yang kalian butuh nilai dari dosen kan, bukan aku yang ngasih nilai. Jadi pandai-pandai kalian mengetahui dosen kalian maunya kayak gimana. Ada pertanyaan lagi? Oh, buat sorin. Oh iya, buat sorin ya. Mungkin bisa ke refer ke sebelumnya lagi. Nah, ini yang kayak tadi. Kalau kalian lihat, bagian atas ini, itu yang outputnya satu semua. Kalau kalian lihat. Yang dia menyeleksi yang satu, sementara yang ada aksennya ini, sebenarnya dia ngambilnya yang 0. Makanya kalau 0 kalian inversin, biar jadi true kan, satu kan. Nah, itu konsep yang sama di PLA. Jadi kan kalian udah, tolong geser ke sana, ke kanan. Yang tadi. Nah, yang setelahnya lagi. Yang ini kan ya. Nah, di sini A aksen B sama A B aksen C aksen. Berarti kan yang ini kan. Yang ini sama A aksen B. Berarti A aksen B itu yang ini kan ya. Berarti di sini dua ini kalian sorin karena dia orin karena dia plus di sini atau or bacanya sebenarnya. Di orin di sini. Terus kenapa kalian di sini kan sama satu, ya kan? Satu ke sini. Nah, kenapa dia satu? Karena tadi, anggap aja kalian ini yang udah setelah ini ya. Setelah yang kayak gini. Ini kan outputnya masih satu. Ya kan? Sementara satunya lagi F2 sama satunya lagi itu logika yang 0 atau 1. 0 atau 1 yang bagian ini. Logika 0 atau 1. Yang ini kan. Nah, ini kan ada lanjutannya yang X yang bagian sini. Bagian sini. Dia kan bakal jadi input. Kita tahu inputnya 1. Cuma kita nggak tahu pasangannya apa. 0 sama 1. Dia baru kayak gini kan. Baru F2 sama dengan A aksen B tambah A, B aksen, C aksen. Dia di sini, dia tuh baru kayak gini loh. Bentuknya tuh baru kayak gini. Ya, dia udah baru di N-in, di orin. Tapi kita maunya pakai aksen di sini. Maunya yang aksen. Ya udah, karena kita maunya aksen, mau kayak gini. Kita maunya yang 0 gitu. Berarti 0, kita cari satu di sini. Satu di sini kan cuma ini doang. Kita maunya yang outputnya 0, yang outputnya 0 cuma ini kan. Makanya, berarti mau nggak mau ininya harus 1. Makanya disorinnya sama 1. Bukan output secara ini ya, bukan secara fungsi. Coba kita map lagi, tolong. Ini kan yang outputnya 1, ini yang outputnya 0 kan ya. Ini sama-sama 1, cuman yang di dalam kurung ini, itu tuh masih 0 sebenarnya. Oke, berarti aku salah ngomong tadi. Berarti di sini sebenarnya outputnya masih 0 kan ya. Tapi harusnya sama aja sih. Kalau dalam 0, berarti kita ngambilnya yang ini. Oke, terima kasih tadi. Berarti harusnya kayak gini. Kita nggak ngambil yang bawah. Kita ngambilnya yang atas. Berarti ini 1, 0, 1, 1. 1, 0. Nah, kita tahu outputnya di sini masih 0 gitu. Tapi kita mau output hasilnya itu diaksenin 0. Jadi, kan nanti bingung mau 0 sama 1. Tapi kita maunya output yang semuanya itu 1. Tadi aku salah ngomong berarti. Berarti, kita maunya yang 1. Kita udah punya yang 0. Berarti pasangannya yang ini. Ya, sama aja sih konsepnya sebenarnya. Mau nggak mau pasti kalian dapatnya 1. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi maaf, agak salah konsep tapi jawabannya sama sebenarnya. Oh, kenapa yang aksen? Kenapa? Tolong sebelumnya. Iya. Nggak, kenapa F2-nya nggak ambil atas juga? Nah, itu tergantung berapa gerbang yang kalian punya buat N.
Kalau yang atas itu perlu 1, 2, 3, 4, 5. Yang bawah perlu 1, 2, 3, 4. Tergantung soal. Soalnya maunya berapa. Kalau nggak salah di bukunya itu tulisannya itu 4 gerbang N. Makanya kita ngambilnya yang 4. Kalau misalnya dia bilang 4 tadi kan udah 4 gerbang mas. Nah, Kalau misalnya aku ngambilnya itu yang bawah dua-duanya mas, boleh juga mas? bawa dua-duanya Ya. harusnya sama aja sih. Harusnya sama aja. Ini aku ngambil di buku sebenarnya. Tapi nggak apa mas, kalau misalnya aku ngambilnya yang bawah juga. Nggak masalah. Yang penting kalian tulis di Kmap-nya itu kalian ngambilnya yang bawah ini. Jangan ngambil yang atas. Udah. Sama-sama 4 gerbang juga kan? Mau kalian kombinasikan yang atas sama yang bawah sini atau yang bawah sama yang bawah sini sama aja kan? Tapi kalau misalnya kalian bingung gitu ya dalam pengerjaan, kalian tuh bisa banget nanya sama pengawas ujiannya gitu. Kan biasanya kan ada koordinasi sama WA sama asdos kan. WA sama dosennya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Oke, kita lanjut lagi. Sama flip-flop. Gitu. Jadi, flip-flop itu apa? Jadi, flip-flop itu adanya di register. Kalau nggak salah, kalau misalkan kan dulu aku juga sedikit masih bingung tuh. Register apaan gitu kan. Jadi, dia tuh kayak gini. Ada register, ada cache, terus ada main memory, ada secondary memory. Yang makin ke kanan dia makin lambat, tapi makin murah. Kalau ke kiri makin cepat, tapi makin mahal. Nah, kalian itu kan di sisdik ini bakal belajar register. Nanti bagian ke kanan, cache, main memory, sama secondary memory kalian pelajari di sysop sama orcom. Jadi kalian belajar register dulu. Jadi register ini paling dekat sama CPU. Atau di CPU itu sendiri sih harusnya. Nah, itu register. Jadi kita belajar register. Jadi ini bagaimana dia menyimpan bit-bit tersebut gitu. Ini RS. Jadi ini sebenarnya kita nggak pakai harusnya. Karena ada nanti selanjutnya tolong. Nah, nanti bakal ada RS-nya juga, RS di bagian sini di flip-flop selanjutnya. Jadi kita bakal pakai flip-flop D. Yang paling penting itu tabel eksitasi sih sebenarnya. Lanjutnya. Itu ada flip-flop JK. Nanti kita sambil lihat-lihat aja nanti. Kalian open book apa close book? Serius close book? Waduh. Aku aja open book masih susah kemarin. Oke, lanjut. Ini ada flip-flop T. Nanti kita sambil lihat aja pengerjaannya. Nah. Penomoran state. Jadi dia itu bakal mendeteksi mengeluarkan output 1 yang bawah itu hanya jika output input sebelumnya 4 ke belakang dari dia sama ke belakang 4 itu ada 1. Jadi mau misalnya ada lanjutan sampai 5 pun kan ke belakangnya tetap 1 semua kan. Jadi makanya ini satunya bisa muncul 2 kali. Tapi ketika dia udah ke 0 lagi, berarti kan ke belakangnya nggak 1 lagi kan. Makanya dia jadinya balik lagi ke 0. Nah, itu bisa kita gambarkan pakai diagram keadaan, diagram state. Jadi, di sini kita mulai dari 00 dulu. Kita mulai dari 00 dulu. Malah bisa sampai 8 sih harusnya. Tapi biasanya aku kemarin EAS cuma 4 doang deh. Jadi, dia tuh formatnya gimana? Dalam panah ini, itu dia input / output harusnya. Makanya di sini input 1, output 0, input 1, output 0, input 1, output 0, pas input 1 lagi, baru dia outputnya 1. Ya kan? Dia formatnya input / output.
Makanya di sini awalnya dari 00 dulu. 0 kalau misalnya kayak gini, kita masukin 0, dia kan nggak berprogres kan. Makanya di sini dia balik lagi panahnya, dia 0 plus 0. Dan dia ada selalu pasangan ya, 0 sama 1. Kan inputan biner cuma 2, antara 0 sama 1. Panah satunya kemana? Kalau dimasukin 1, itu sesuai sama di soal. Soal kan maunya 1 4 kali. Berarti kalau kita masukin 1, dia bakal berprogres, bakal pindah ke state selanjutnya. Yaitu state ke 01. Jadi dia masukin 1, tapi outputnya masih 0, karena dia belum deteksi 1 sebanyak 4 kali. Jadi outputnya ini 1, berarti sudah deteksi 4 input 1 gitu. Nah terus biar kalian biar memeriksa gampang, itu kalian lihat aja panahnya berapa. Kalau panahnya 2, berarti udah benar, panah keluarnya 2. Ini kan 0 sama 1. Nah, kalau dia 0, dia kan bakal kereset progresnya. Karena kita maunya 1, 1, 1, 1. Nggak ada 0 di sini. Makanya dia kalau 0, dia bakal balik lagi. 0, outputnya 0. Jadi dia bakal balik ke awal lagi. Tapi kalau 1, dia berprogres. Karena berprogres, dia ke bawah. Lagi ke state 1, 0 ya. Berarti dia input 1, tapi outputnya masih 0 karena dia belum ngedeteksi 4 kali input 1. Udah di sini, udah ada 2 kan, input 0 sama input 1. Kita input 0, makanya kalau 0, dia kereset. Balik lagi ke awal, karena kita maunya satunya 4 kali. Berarti ini 0, outputnya 0. Kalau dia 1, dia udah berprogres lagi, 3. Berarti kita pindah state yang baru, 1, 1. Dan di 1, 1, oh ya ini 1 kasih output 0. Kalau kita masukin 0, berarti kan jadi 1, 1, 1, 0 kan ya. Dia kereset, karena kan kita nggak mau ada 0-nya kan. Berarti dia bakal balik lagi ke sini. Dia 0, outputnya 0. Tapi kalau kita masukin 1, dia udah nyampai progresnya. Tapi mau kita arahkan kemana? Apakah kita bikin state 5 di sini? Nah, kita lihat lagi konteksnya. Kalau kita masukin 1, ternyata outputnya juga 1. Makanya kita nggak perlu state ke-5. Ya udah, berarti kita akan balik lagi aja ke sini. Makanya 1, output 1. Dia agak tricky kalau yang di tengahnya itu 0 gitu. Jadi kayak selisih kayak 101 itu agak tricky. Nah, jadi itu gambaran kenapa dia diagramnya jadi kayak gitu. Oke, bisa tolong lanjut. Nah, ini salah satu gambar, kalian bakal ketemu lagi tabel lagi, dan diagram, dan peta kayak. Oke, kita bakal bolak-balik ke flip-flop juga sih. Nah, di sini AB itu keadaan sekarang dan inputnya itu X. Jadi ini bisa dibilang AB-nya itu di sini harusnya ya, kalau aku nggak salah ingat. Oke, di sini kan kalian harus bisa mengakomodir semua kemungkinan kan. Karena dia keadaannya tadi bisa 2 digit, terus inputnya itu bisa 2, makanya itu kalau bisa dibilang ABX-nya ini kayak dari 0 sampai 7 secara biner. Ya kan dari 00, 001 ke bawah gitu. Itu untuk mengakomodir ke 8 kemungkinan yang ada. Jadi misalnya di sini sekarang ini AB, kayaknya nggak muat terusnya. Berarti sekarang AB ini input X. Nah, kalian kalau aku gampangnya sih bikin aja kayak biner dari 0 sampai 7. Berarti ini 0, 1, 1, 0, 0, 5, 6, 7. Kayak gini. Terus sama keadaan yang akan datang. Ini yang akan datang. A, B. Nah, kita lihat
setelah 00 kalian inputin 0, dia balik lagi kan? Berarti dari 00 dia balik lagi ke 0. 0 dan ada output. Aku tulis outputnya di sini aja kali ya. Output, karena nanti harusnya kita nulis flip-flopnya itu terakhir. Jadi ini outputnya yang ini, berarti outputnya masih 0. Terus 00 kita inputin 1, dia bakal pindah ke 01. Maka ini jadi 01, outputnya masih 0. Ya kan? Oke, setelah 01 kita masukin 0, dia balik lagi ke 00. Kayak gini. Terus outputnya masih 0. Terus 01 inputin 1, 01 inputin 1, dia jadinya 10. Berarti ini jadi 10, outputnya 0. Oke, sejauh ini harusnya benar. Terus dari apa tadi? 10 inputin 0, dia balik lagi ke 00 dengan outputnya 0. Dia balik lagi ke 00, outputnya 0. Terus 10, kalian inputin 1, dia bakal ke 11 dengan output 0. 10 jadi 11, outputnya masih 0. Dan 11, kalian inputin 0, dia balik lagi ke 00 dengan outputnya 0. Dan kalau kalian 11, kalian inputin 1, dia balik lagi ke 11 dengan outputnya 1. Nah, baru kita masuk ke flip-flop. Nah, tapi kan itu tulisnya T1, T2. Tapi biasanya aku nulisnya kayak gini sih. TA sama TB. Berarti TA nanti bakal lihat yang A, TB nanti bakal lihat yang B. Oke, boleh tolong ke ini, ke flip-flop T. Nah, lebih kurang nanti kalian bakalan sama dengan flip-flop yang lain. Nah, di sini flip-flop digunakan. Jadi, kalian bakal lihat di tabel eksitasi. Ini bisa dibilang QT itu keadaan sekarang. QT plus 1 itu keadaan yang akan datang. Tabel eksitasi itu sebenarnya kebalikan dari tabel karakteristiknya gitu. Nah, jadi karakteristik kan kalau dia mana tadi? Kalau dia T-nya itu 0, ini inputnya dari kiri ya. Kalau dia di input 0, nanti Q-nya itu bakal tetap sama dengan yang ada pada saat itu, di memorinya saat itu. Terus kalau dia 1, nanti dia bakal berubah key action. Tapi key action itu bukan keluar dari sini ya, tetap keluar dari sini, cuman dia bakal dibalik aja gitu. Kalau dia 1 jadi 0, 0 jadi 1. Oke, mungkin bisa lebih jelas kalau misalnya kita masuk ke konteks ini. Kita lihat di bagian buat yang TA, kita lihat yang di sini. Oke. Kalau lihat di tabel eksitasi tadi, kalau dia 0, terus keadaan yang akan datang dengan 0, T-nya apa? 0 kan? Berarti di sini tulis 0. Terus dia kalau 0, 0 jadi tetap 0. 0, 0 ya tetap sama. 0, 1. 0, 1, T-nya 1. 1, 0, dia jadi 1. Terus 1, 1 dia jadi 0. 1, 0 dia jadi 1. 1, 1 dia jadi 0. Coba kita lihat lagi. Apakah benar seperti itu pengertiannya? 0, 0, 0, 0. Mana tadi? 1, 1, oh sorry. Flip-flop yang mana? Ini ya? 0, 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0. Nah, udah benar berarti pengerjaan kita tadi. Oke, selanjutnya kita yang B. Yang B, kita lihatnya yang sekarang dengan yang akan datang. Gitu. Kita lihat lagi. Kalau dia 0, 0 kayak gini. 0, 1. 1. 1. 0, 1. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Apakah benar? Coba kita lihat lagi.
0 1 1 1 0 1 1 0. Udah benar pengerjaan kita. Nah, selanjutnya lagi kita bakal bikin K-map itu berdasarkan ini TA sama TB. Jadi kayak gini. Kayak gini ya. Ini TA. TA tadi apa? Itu kan. Sama kan yang dengan sebelah sana. 1 1 2 4 5 dari bawah. Berarti 2 4 5 dari bawah tuh ini. Terus dari atas aja deh. 1 2 3 4 5. Berarti 4. Gini nggak sih? Oh iya benar. Di bawah itu ada ya. Ya basicnya ini K-map kayak biasa. Nah di sini sama aja sebenarnya. Kalian harus cari cara biar kita dapatnya seminimal mungkin. Kita ambil 8, kita ambil, kalau bisa kita ambil 8, ambil 4, ambil 4. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Kita bisanya paling ambil 2. Berarti kalau 2 itu bagian mana ya? Yang ini sama ini nggak ada pasangan sama siapa-siapa dengan yang ini. Berarti ya jomblo. Ini. Berarti yang ini yang mana ini? Sorry, ini X ya? Ini X. Ini berarti A X aksen. Ya, A X aksen. Yang atas ini itu B dulu ya, B X. Oke. Kayak gini. Ini yang buat TA. Berarti TB-nya kurang lebih sama. Jadi aku langsung skip aja kali ya. Karena konsepnya sama persis. AB tambah apa tadi? BX aksen tambah B aksen X. Nah, ini nanti bakal kita masukin ke rangkaian TA. Kenapa aku pakai TA sama TB? Karena nanti outputnya itu. Yang atas itu jadi T1 itu outputnya A, yang bawah itu outputnya B. Makanya aku biasanya pakai TA sama TB, bukan T1, T2. Kalau dilihat lagi, itu kan di N-in AX aksen sama A aksen BX di N-in, baru di OR-in, baru nanti masukin sebagai input buat T1. Makanya ini jadinya input buat T1 atau TA. Dan yang bawah juga sama, dia sebagai input doang. Dan clock itu buat sinkron. Jadi dia clock itu dia bakal bakal outputnya keluar barengan gitu. Nanti ada yang asinkron, jadi dia nggak berurutan. Dan output Y, ini kan cuma 1 dari 8. Otomatis dia cuma punya satu kemungkinan, yaitu A, B, sama X. Makanya di sini outputnya itu kan X, A-nya diambil dari flip-flop yang T1 atau TA, yang B-nya diambil dari flip-flop yang B. Kalau X kan nggak bisa diambil dari flip-flop kan ya? Makanya X-nya sendiri. Lebih kurang seperti itu kalau diagram sekuensial. Kalian atau mau bahas flip-flop yang lainnya lagi? Oke. Kalau selanjutnya apa lagi? Ini yang cacat sinkron atau mau bahas flip-flop dulu? Ini dulu. Oke. Oke, ini pakai flip-flop D. Kan bukan flip-flop T kan, jadi ada flip-flop yang lain lagi. Tolong, Mas. Oke. Jadi, flip-flop D itu, kalau nggak salah karakteristiknya kayak gini. Jadi kalau dia QT plus 1, dia kalau dia 0, dia jadinya 0. Kalau dia 1, dia jadinya 1. Ingat aku kayak gini deh flip-flopnya.
Ini apa input ya? Coba tolong Mas ke yang flip flop D. Nah, seperti itu. Oh ya, ini D ya. Berarti ini input. Berarti ini input. Nah, jadi dia tergantung input. Jadi apa yang dia input itu masukkan, dia bakal keluarin lagi. Nah, apa bedanya kalau dia sama aja kan? Apa bedanya flip flop sama kayak gini? Kan ini kan juga 0 pasti keluarnya 0. Kalau dia 1 keluarnya 1 kan? Nah, bedanya pakai flip flop, ada yang namanya itu clock pulse, CP. Yang kecil, segitiga kecil di bawah itu buat menyinkronkan semua output yang keluar. Jadi tolong mungkin Mas ke bagian register dulu. Kanan lagi. Kanan lagi. Tolong. Ya, kanan lagi. Nah, nanti seperti ini. Ini salah satu yang register. Kalau kalian pikir kan dia outputnya sama dengan inputnya kan ya. Kenapa nggak diterusin? Karena tergantung dari clocknya. Dia kan kalau clocknya 1, dia bakalan ngeluarin output. Tapi kalau clocknya 0, dia nggak bakal ngeluarin. Dan clocknya kan sumbernya sama ya, di satu ini. Dan dia sinkron, jadi step flip-flop itu bakal keluarnya barengan nanti. Nggak ada yang, kalau clocknya cuma 1 aja, berarti yang lainnya tuh bisa jadi asinkron. Sinkron sama asinkron tuh, kalau di kelas sinkron tuh kalian tatap muka gitu. Entah kalian online, entah kalian di kelas. Kalau asinkron tuh kalian nggak barengan gitu. Misal kalian lewat chat doang. Itu kan nggak berbarengan komunikasinya. Lebih kurang seperti itu penggunaan flip-flop. Balik lagi tolong Mas. Oke, terima kasih. Nah, di sini sama sebelumnya kita bakal bikin yang kayak gini. Bedanya itu di bagian inputnya 3 ABC, bukan lagi, tadi kan ada input X kan ya, diagram sekuensial. Kalau ini nggak ada, tapi dia bakal otomatis gitu. Dan kita punya output yang kita jalankan itu ABC. Tabelnya, oke, aku bikin dulu. Berarti ini aku ganti aja ya jadi C. Berarti outputnya juga aku ganti aja. Ini jadi C. Ini TA. DA ya. Karena dia flip flop D. Aku jelasin buat yang DA aja kali ya. Di sini kan Di sini kan karena dia sesuai dengan inputnya. Tolong ke tabel eksitasi. Makasih. Oke, di sini kalau dia outputnya dia cuma lihat dari outputnya doang. Jadi kalau outputnya 0 dia 0, outputnya 1 dia 1, dan begitu seterusnya. Dia nggak peduli sama inputannya. Nggak peduli sama keadaan sebelumnya, sorry. Keadaan sekarang maksudnya. Jadi nanti kita bakal lihat yang di sini doang. Jadi kalau kalian lihat kan keadaan yang akan datang sama input DFF itu kan sama persis, ya kan? 01 sampai ke bawah sama persis ini sama ini. Jadi enaknya kalau kalian dapat flip flop D itu bakal tinggal copy aja keadaan yang akan datang sama DA, DB, DC itu. Nah nanti dari tabel di atas diperoleh. Nah kita perlu masukin inputnya kan ya. Nah cara dapetin inputnya itu cara yang paling gampang dari keadaan sekarang. Kalau nggak salah ya. Apa bukan ya? Tadi dulu, aku lihat dulu. AB aksen C aksen itu kan 100 berarti 4 ya. Sama 0113. Oh, jadi lihatnya dari yang keadaannya akan datang, sorry. Jadi di sini salah satu cara yang paling mudah ternyata kita lihat dari outputnya aja. Ini kan 1 sama 1.
kalian lihat di sini. Ini 100 berarti kan A, B aksen, C aksen. Terus kalau yang 101, oh bukan ya? Sorry. Berarti kalau cara lihatnya kayak gitu, Tara, aku agak lupa dikit. Apa? Kan 3 sama 4, 011 sama 100 gitu. Jadi Sebentar, aku agak lupa materi ini. A aksen BC itu kan berarti 011 yang 3, 100 yang 4. Iya ya, dari keadaan sekarang nggak? A aksen BC, A B aksen C. Oh iya, dari keadaan sekarang. Kalau yang DB, ntar materi statistiknya agak banyak. Aku nggak terlalu ingat setahun yang lalu soalnya. Kalau yang DB, kan satu-satunya cuma di sini. Terus keadaan sekarangnya 01 sama 010 kan ya. Berarti dia jadinya 001 A aksen, B aksen, C aksen. Oh ya benar, dari keadaan sekarang. Sama 010 A aksen, B, C aksen. Oh ya benar. Ini yang DB. Nah, sebenarnya kalau materi sistem digital ini sebenarnya nggak terlalu banyak dipakai di semester atas. Yang paling semester atas kepake itu yang aljabar booleannya sama binirnya. Jadi kalau rangkaian-rangkaian aku udah agak lupa. Sama tabel-tabelan sebagai itu. Jadi kalau bisa kalian lulus ya di sisdik ini. Soalnya kalau kalian ngulang kan ketemu lagi. Ini C aksen ya, kayak gini kan ya. Nah, ini gimana penyederhanaannya jadi seperti ini? Itu pertama, karena dia sama-sama punya A aksen, kita keluarin. OR B, C aksen. Nah, kalau kalian perhatikan dia 01 sama 10 kan ya. Nah, ini sebenarnya konsep OR. Jadi, konsep SOR, sorry. Berarti ini jadinya, makanya ini jadinya A aksen, B SOR C ya. Ya, B SOR C. Ya, ternyata ada dari sini dulu. Dia langsung lompat. Oke, yang DC. Yang DC itu kan satunya di 000, 010, terus sama satu sama yang di sini kan 100. Jadi kalau yang DC 000 berarti kan kayak gini ya. DC itu jadi A aksen, B aksen, C aksen ditambah di orin sama 010. Berarti A aksen, B C aksen di orin lagi sama 100. Berarti A B aksen, C aksen. Nanti harusnya kalian bisa dikelompokin lagi. Ini jadinya A aksen, B aksen, C aksen tambah B C aksen. Kayak gini harusnya. Ini di orin lagi sama A B aksen, C aksen. Terus ini jadinya beda sama yang di sana. Coba aku yang dari ini aja, dari yang di PPT. Kalau dari PPT kan dia DC sama dengan A aksen, C aksen tambah B aksen, C aksen. Ya nanti dikali di n-in sama 1. Ini jadinya A aksen, B C aksen, di orin A aksen, B aksen, C aksen. Terus A B aksen, C aksen sama A aksen, B aksen, C aksen. Oh ya, ini kan sama persis kan ya. Makanya ini diambil ini aja. Ini berapa ini? 010. 010. Oh ya, 010 yang ini
nanti sama-sama 1. Terus yang A aksen, B aksen, C aksen itu kan 0. Makanya yang di keadaan sekarangnya 0, itu di DC-nya 1. A, B aksen, C aksen, berarti kan itu yang 4 kan ya? Yang keadaan sekarangnya 100, outputnya di DC itu 1. Ya, jadi kalau buat inputannya, kalian lihat dari keadaan sekarangnya. Cari yang di sininya 1. Makanya dia nanti jadi kayak gini. Nah, terus nanti kalian gambarin di rangkaian seperti biasanya aja. Bedanya, nanti ada output di sini. Di sini. Nah, outputnya tuh, kan dia keluarnya dari flip-flop. Nanti dia bisa muter lagi, gitu. Dan dia jadi inputan-inputan yang lain. Misalnya, ini flip-flop yang DA, ini yang DB, ini yang DC. Kalian lihat dari outputnya aja. Misalnya nih, kan A aksen, B, C. Berarti kalau ini A, ininya bakal jadi A aksen. Jadi flip-flop itu jadi dia bisa output 2 sekaligus flip-flopnya. Kan kayak gini kan ya. Yang dekat sama A, yang kayak gini. Nah, ini sebenarnya ada A di sini. Dan di bawahnya ada A aksen. Makanya dia jadi A aksennya dipanggil lagi ke sini, terus di-endin sama B sama C. Kan B sama C balik lagi ke N sini, nanti di-orin. Terus AB aksen, C aksen. Yang A ini bakal ke N yang ini. B aksen, C aksen, dia ngambilnya dari flip-flop. Ya, dia ngambilnya dari flip-flop. Yang ini, kan ini, sama yang ini. Makanya di-orin lagi, masukin jadi input DA. Dan begitu seterusnya sama DB sama DC. Oh ya, tinggal bentar lagi ya waktunya. Sekarang kelas ini habis ini mau dipakai. Oke, dari flip-flop ini ada yang mau ditanyakan kah? Ya, apa? Apa? Iya, dari keadaan sekarang. Dan dia yang outputnya di sini 1. Terus kalian ngambil keadaan sekarangnya yang ini. Kan ini 011, berarti A aksen BC. A aksen BC kan? Terus yang 1 di sini, ini 100. Itu berarti A, B, C aksen sama C aksen. Ya kan? Jadi kalau flip-flop dia itu lebih enak gitu, kalian lihatnya. Kalau rangkaian harusnya kalian udah dapat di sebelum ETS, cuman kan ini tinggal ditambahin flip-flopnya aja. Sama masukin inputnya kemana, sama jangan lupa outputnya. Output flip-flop itu ada 2. Yang output yang biasa, sama output aksennya. Jadi kalau bikin dari awal, bisa makan banyak waktu. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Kita belum ke register. Kita ada pointer nggak ya? Ada pointer. Oke, di sini kan tadi udah apa tadi? Pencacah, udah diagram sekuensial. Nah, satu lagi biasanya ini register. Di sini tetap ini maksudnya apa? Itu dia nih, misalnya 1 0 0 1. Kalian inputin misalnya ke sini 1. Dia bakal kedorong, tapi kan dia cuma 4 doang kan ya. Berarti registernya 4 bit, berarti ini satunya kebuang. Jadi kayak 0 0 1 1, satu yang ini ke sini, satu yang sini dibuang. Gitu. Itu yang geser ke kiri berarti ini kan ya. Kalau geser ke kanan kebalikannya aja. Dia kayak ngedorong gitu. Kalau secara bahasa manusianya. Nah, kalau load itu sama aja dengan input. Dia inputnya kita bebas sembarang. Mungkin lebih jelas di gambarnya aja, tolong. Nah, makanya ketemu multiplexer lagi, ketemu flip-flop lagi. Nah, itu kan aku bilang tadi, flip-flop D itu kan cuman nyambungin dari pilihan multiplexernya. Tapi dia bedanya dia diseragamkan karena dia sinkron. Nah, di sini misalnya yang input dulu deh. Kan 1-1 kan ya. 1-1 kita udah belajar multiplexer tadi, dia bakal milih yang
3. Makanya di sini input 3, I2, I1, I0 itu pasti di 3 semua kita bikin. Nah, terus outputnya udah pasti 1 yang ini. Nah, terus kalian kalau bingung kenapa panahnya kayak gini, itu tuh sama aja dengan dilewatin aja sebenarnya. Jadi kalau kalian bingung kan multiplexer itu cuman 2 select, 1 output sama 2 pangkat and input kan. Jadi ini kan multiplexer yang paling kiri. Ini ada select ke 1, select ke 0. Sebenarnya itu dia ada kayak bisa dibilang kayak gini. Buat ke multiplexer yang selanjutnya. Dia bakal nyambung-nyambung terus gitu. Nah, tapi biasanya kan biar nggak ribet, kita bikin panah aja gitu ke kanan. Biar nggak tahu kalau selectnya tuh sama loh buat semua multiplexer. Nah, itu. Nah, kan dari load. Jadi, dari load nanti, dia bakal ke flip-flop, dan flip-flop kan cuma bakal nerusin doang, karena dia FFD kan. Nanti dia bakal keluar sebagai output, makanya nanti ada input, nanti dipilih sama multiplexer karena dia S1, S0-nya sama-sama 1, terus keluar ke output. Itu simple doang yang tetap. Jadi kalau bisa aku gambarin aja mungkin. Jadi dia select sini S1, S0. Oh, 0-nya yang bagian bawah ya. Kalau ini ngiranya yang bagian atas. Makanya gue salah tadi. Berarti ini input, terus generasiin ke sini, ada flip-flop, nanti dia CP, kalau itu kan CL kan, CP juga sama aja, nanti bakal diseragamin sama clock, nanti keluarnya ada output. Jadi kalau yang input atau load itu kayak gini, simpelnya kayak gini. Nah, lanjutannya buat yang tetap. Yang tetap berarti itu sama dengan output sebelumnya. Makanya yang tetap berarti cuma ditambahin dari output sebelumnya, kita masukin ke dia select di mana? Selectnya di 00. Berarti makanya di kayak gini. Dan itu berlaku sama buat semua buat semua multiplexer sama FF gitu. Jadi simpelnya kalau yang 3 sama 1 kayak gini, 3 sama 0 kayak gini. Nah, agak ribet tuh yang di bagian geser kiri sama kanan. Berarti kan dia perlu sebelahnya. Misalnya kayak gini. Nah, kan dia mau, kalau ini kan ke tetap ya. Ini tetap, ini input. Nah, makanya di sini kalau yang geser kanan geser kiri, kalau kalian itu kan awalnya ini nggak ada kan aku bikin di sini tuh. Nah, ini ada, itu berarti menandakan dia geser ke kanan. Jadi dia ada multiplexer, dia bakal ke output sini. Nah, ya jadi dia bakal jadi inputan buat multiplexer. Itu geser kanan kan ya? Geser kanan berarti 01 di 1, berarti dia bakal masuk ke sini. Sesuai kan? Ya, dia bakal masuk ke sini. Dan begitu juga sama yang lain juga sama. Gitu. Ya kan? Terus buat yang bagian paling kiri sebagai inputnya. Input geser. Ya, input geser, makanya serial input for shift right, masukin 1, yang 1 ini nerima dari output kiri, ini nerima dari output kiri, gitu terus. Nah, terus kalau geser ke kiri, kebalikannya aja. Makanya di sini geser ke kiri, output yang kanan itu bakal dimasukin ke kiri, yang ini kan ya. Nah, ya kan? Ya, bedanya geser kiri kanan cuma itu aja, outputnya diletakkan kemana. Dan kita cuma tambahin di paling kanan karena digeser ke kiri, bagian kanannya kita kasih input. Udah gitu aja sih. Kalau digambar lagi bisa habis banyak waktu, tapi konsepnya semoga kalian paham. Foto kita tinggal dikit lagi sebenarnya. Oke, ada yang mau ditanyakan kan? Oh ya, ini tadi yang clear kan ya? Kan flip-flop tadi kan cuman ini kan ya? Cuman input, output, sama aksennya, sama clock. Nah, aku di buku tuh nggak ada clear sebenarnya, tapi di PPT-nya Pak Peno itu ada clear di sini. Jadi ya, kalau
Kalau misalnya dibutuhkan clear, bisa sih. Clear itu berarti dia outputnya semuanya dinolin, dibersihin gitu, dihapus. Itu aja sih. Udah mau ditanyakan kah sampai tadi? Sorry agak sekitaran, waktunya udah mau habis. Pecah asinkron, terakhir mau nggak? Nah, cara kerjanya tuh kayak gini. Ya maaf ya, ini nggak masukin memori sama ASM karena tahun lalu aku nggak dapat. Sebenarnya dapat sih, cuman di bagian kuliahnya doang. Cuman waktu ujiannya tuh nggak ada memori sama ASM. Sama nggak ada pencacah yang asinkron sih. Aku dapatnya pencacah sinkron tahun lalu. Soalnya kan kalian tahu lah belajar statistik di antara FP-FP-an gitu. Karena apalagi kalian juga ada yang mungkin non-akademik di luar gitu. Jadi yang nggak masuk ujian aku nggak pelajarin. Apalagi waktu itu aku open book sih. Nah, di sini mungkin yang ke sebelumnya aja, yang flip-flop T. Aku ajarin yang ini aja. Jadi dia tuh kenapa dia disebut mencacah? Dia dilihat dari outputnya. Ini 000, 01 ini. Ini kan biner sampai ke berapa ini? Ke 16 ya. Terus balik lagi ke 00. Nah, jadi di sini dia baru berubah karena dia dikasih clocknya cuman ke paling kanan doang. Flip-flop T yang D. Makanya di sini tiap dia itu kan inverse kan ya, ada bulatan kecil. Jadi kayak gini. Flip-flop gini. Nah, berarti kalau umumnya clock itu dia pas naik ke atas dia baru berubah. Tapi karena kita inversin, pas dia tiap kali turun baru berubah D-nya. Makanya ini turun, D-nya berubah, ini turun, D-nya 1 jadi 0, ini turun baru D1-nya naik gitu. Itu fungsi clock. Nah, selanjutnya kenapa dia jadi outputnya seperti itu? Pertama, diasumsikan kalau outputnya itu semuanya tuh 0 gitu, nggak ada aliran listrik. Jadi di sini, kalau kalian lihat clocknya itu nggak terhubung yang ke tengah sampai ke kiri, itu kan terhubung sama clock, karena dia asinkron. Dia cuma dikasih clock di bagian paling kanan doang. Jadi ini D, terus ini C, misalnya kayak gini. Nah, ini kan 0 sama 0 ya. Ini 0, ini 0 gitu. Seterusnya 0. Terus waktu dia 0 di sini, dia otomatis berubah. Yang awalnya di sini 0 berubah jadi 1. Berubah jadi 1. Nah kan? Nanti dia output keluar di sini 1. Makanya ke 1. Dan di sebelah kanan di sini kan dia 1 kan ya. 1 dikesiniin, diinversin 0. Jadi dia nggak berubah. Makanya di bagian walaupun FD-nya naik, FC-nya masih tetap 0 ya. Iya, masih tetap 0. Kan 0001. Nah, oh ya di sini maksudnya. Kan ini baru naik pertama, makanya F-nya masih 0, FB-nya 0, P-nya 0. Karena di sini diinversin. Jadi di sini masih tetap 0. Ini masih 0. Nah, pas waktu dia dikasih clock lagi, ini berubah jadi 0. Makanya di sini outputnya 0. Di sini dia berubah. Kayak gini, 0. Tapi dia diinversin. Bakal jadi 1 clocknya. Terus ini bakal berubah. Jadi 1. Makanya nanti outputnya berubah di sini jadi 1. Terus waktu dia clock lagi, ini kan berubah kan? Jadi 1. Terus ini jadi 1. Ini jadi 1, tapi kan diinversin 0. Dan ini nggak berubah, masih tetap 1, makanya 1, 1. Pas kita masukin lagi, ini jadinya 0, outputnya 0. Terus di sini dia harusnya ini kan ya.
dia 0, dan ini berubah di inversi jadi 1. Terus ini clock-nya berubah, dia jadinya 0 lagi. Makanya di sini output-nya 0. Dan karena dia output-nya 0, digabung ke sini, ini kan ada clock lagi, tapi diinversin, ya kan? Makanya ini berubah jadi 1. Makanya dia bakal naik-naik terus, jadi 0, 0, jadi kayak biner dari 0, 1, 2, 3 gitu. Itu cara kerja dari pecacah asinkron. Lebih kurang, selanjutnya tolong Mas, terakhir. Jadi karena waktunya udah habis, ini kurang lebih sama, bisa kalian simulasikan sendiri. Bisa pakai, kalau aku kan pakai tinta berbeda kan, bisa kalian simulasikan sendiri juga. Yang ini bedanya, karena dia J di sini perlu inputan dari sini, JB maksudnya, berarti nanti urutannya dari clock dulu, yang paling dekat sama clock, pertama kali kalian dijalinin. Karena dia perlu inputan dari flip-flop yang sebelah, ini bakal jadi yang kedua. Jadi kalian hitung dulu yang ini, baru nanti ke flip-flop yang ini. Gitu. Jadi urutannya flip-flop yang C, JKC, JKA sama JKB. Nanti kalau kalian cari juga bakal kayak gini nanti terusnya. Oke, harusnya udah habis ya. Oke, ada pertanyaan kah sejauh ini? Kalian yang kalau kalian, aku lihat kan di jaraknya itu bisa sampai ratusan ya. Emang apa sih yang disusahin dari sisdik ini? Kalau boleh tahu gitu, sampai di antara matkul lainnya. Oh, oke, bisa dipahami. Sebelumnya, ini, tolong sebelahnya. Dapat yang ini, register. Ya bedanya, aku lupa bedanya apa ya. Dia kan antara tetap, geser kiri kanan, load sama clear satu lagi. Ya. Sama aku dapat ini kalau nggak salah. Jadi mendeteksi 101 kan atau 1001, pokoknya ada 0 gitu di antaranya. Intinya kalian teliti di sini aja. Soalnya kalau di sini nggak teliti, tolong sebelahnya lagi, bagian kanan itu bisa jadi kacau. Jadi makanya perhatikan, teliti bagian diagram yang satunya lagi, yang ini. Itu yang dua soal, satunya lagi tuh ini pencacah nggak sih? Yang bukan yang satunya lagi, ini cuma kuis kalau nggak salah. Bukan yang satu lagi, itu cuma tugas. Iya, yang ini pencacah sinkron. Nah, ya yang ini kurang lebih kayak gini. Lebih kurang mirip lah. Jadi bedanya kalau sinkron tuh clock-nya tuh nyambung ke semua ini dan lebih enak ngitung ininya juga. Itu aja sih yang kalau aku tahun kemarin. Ada yang mau ditanyakan? Ya? Yang gimana? Yang ini tuh aku AB-nya paham, cuma yang C-nya itu agak kurang paham. Maksudnya gambarkan output itu kayak gimana? Kan ini udah digambar. Gambarkan output. Output tuh berarti yang 1010 gitu loh. Ya ini kan AB-nya sama, terus nanti X-nya kan tergantung ini. Iya. Terus digambarin lagi. Enggak, bukan gambar diagramnya. Maksudnya Oh, oh ya, maksudnya ini input lagi. Jadi kan awalnya 00, kalian masukin 0, nanti jadinya dimasukin 0 jadi kayak gini kan ya. Terus kalian masukin seluruhnya 0 sampai 1, nanti 1 dia pindah state gitu. Jadi di sini, itu di sini X-nya, bagian X-nya. Jadi coba ke depan deh, minta tolong. Aku tanganku kotor. Mau megang bukunya tanganku udah kotor banget guys. Sorry, aku harus cuci tangan sih. Nah, itu kan dia kayak gini kan ya. Ini tadi apa? Ini X kan? Kalau ini kan 01, 01, 01, 01. Nah, tapi kita mau X-nya kayak gini, makanya X-nya nanti kita ubah aja.
Jadi kayak gini, X00, 1, 1, iya, 01 gitu, pokoknya gitu kan. Nah, ini juga pasti berubah. Karena kan 00, 0 jadi 00 kan. Ini pasti 00, 0 jadi 00.